Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika datang hari akhir itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi menghindari kiamat. Begitu juga dengan iblis yang sering melakukan dosa semasa hidupnya. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya. Begitu juga dengan iblis dan bala tentaranya. Mereka akan menghadapi sakaratul maut yang dahsyat dan penuh dengan siksaan dari malaikat maut. Hari kiamat adalah kepastian yang akan datang jika tiba saatnya. Tidak ada satupun orang yang tahu kapan kiamat itu datang. Bahkan manusia paling mulia Nabi Muhammad SAW juga tidak tahu kapan kiamat akan datang. Ketika datang hari akhir itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi menghindari kiamat. Begitu juga dengan iblis yang sering melakukan dosa semasa hidupnya. Seperti yang kita tahu bahwa perbuatan kita di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Sakaratul yang luar biasa. Hal ini juga berlaku untuk iblis, di mana mereka sering menjerumuskan banyak orang dalam perbuatan dosa, sehingga ia akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Bahkan azab Allah pada iblis ini datang semenjak hari kiamat, di mana para iblis mengalami sakaratul maut yang luar biasa. Imam Abdurrahim dalam kitab karya agungnya menjelaskan mengenai hari kiamat di mana setiap makhluk hidup akan mati. Begitu juga dengan iblis dan bala tentaranya. Kepedihan kematian. Pada saat itu iblis akan mengalami saat-saat yang sangat menyakitkan ketika malaikat maut datang dan mencabut nyawanya dengan begitu kasar. Dikatakan bahwa malaikat maut akan membentak iblis untuk berhenti. Rasakan kepedihan dari kematian ini sebagaimana kesakitan yang dirasakan oleh orang-orang yang telah disesatkan selama berabad-abad. Hari ini adalah hari yang ditentukan Allah padamu, dan kemanakah kamu akan lari? Iblis adalah makhluk ciptaan Allah yang ditangguhkan kematiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat. Iblis diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya hingga akhir zaman nanti. Dan kini sudah banyak sekali manusia yang sudah disesatkan oleh iblis laknatullah. Hingga pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah, iblis akan menemui ajalnya nanti di tangan malaikat maut Israel. Beginilah kisah iblis pada saat detik-detik terakhir kematiannya pada hari kiamat kelak. Pada saat hari kiamat sudah tiba, maka matilah segala makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut dengan berfirman, "Hai malaikat maut, sesungguhnya Aku menciptakan bagimu sebanyak bilangan orang-orang yang pertama sampai yang terakhir sebagai pembantu. Dan aku menjadikan untukmu kekuatan langit dan bumi. Dan sesungguhnya hari ini aku memberimu pakaian kemurkaan. Maka turunlah dengan kemurkaanku dan cambukku pada iblis yang terlaknat. Maka timpakanlah kematian kepadanya dan bawalah padanya pahitnya kematian orang-orang dari yang pertama sampai yang terakhir dari manusia dan jin dengan berkali-kali lipat. Dan bawalah besertamu 70.000 malaikat Zabaniyah, beserta setiap malaikat sebuah rantai dari neraka Lazza. Kemudian turunlah malaikat maut dan malaikat-malaikat lainnya yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk datang kepada iblis. Saat malaikat maut tiba di hadapan iblis, maka menjeritlah iblis karena saking takutnya melihat rupa malaikat maut yang datang dengan penuh murka. Bahkan apabila ada makhluk yang mendengar jeritan iblis itu, maka pingsanlah orang itu seketika karena jeritan iblis. Kemudian malaikat maut berkata, "Hai iblis, rasakanlah olehmu kematian pada hari ini. Berapakah umur yang telah engkau habiskan dan berapakah lamanya engkau telah menyesatkan manusia?" Kemudian iblis mencoba kabur dengan mencari tempat sembunyi, namun sungguh tidak ada tempat sembunyi baginya. Kemudian iblis bertanya kepada malaikat maut, "Minuman dan siksaan apakah yang akan ditimpakan terhadapku?" Malaikat maut menjawab, "Kamu akan diberi minum dari neraka Lado. Siksa yang kamu terima serupa dengan siksa ahli neraka tapi berlipat ganda."
Mendengar itu iblis pun menjerit dengan jeritan yang sekuat-kuatnya. Kemudian ia berlari ke arah timur dan barat, namun kemanapun ia pergi malaikat maut selalu ada di sana. Kemudian tibalah ia di tempat pertama kali ia diturunkan. Di sana malaikat Zabaniyah sudah menghadangnya dengan rantai-rantai dari neraka. Bumi bagaikan bola api karena dikerumuni malaikat Zabaniyah yang menikam dengan bebatuan dari neraka, sehingga iblis merasakan siksa sakaratul maut yang amat sangat pedih. Pada saat itu dipanggillah Adam dan Hawa untuk menyaksikan kematian iblis. Nabi Adam kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami." Begitulah kisah sakaratul maut iblis yang sangat mengerikan, karena telah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat menjadikan bahan renungan untuk kita semua, agar kita dihadapkan dengan kematian yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.